Ya, selamat datang di Pacemaker Indonesia, Pak. Channel yang sangat kecil, tapi saya mengundang beberapa orang besar dan salah satunya malam ini Pak Budi ada di sini. Saya yakin teman-teman sudah tahu Pak Budi Asali, meskipun saya tertarik juga untuk tanya, Pak. Eh, Singkatan BUAS itu pertama kali siapa yang kasih ya? Saya sendiri. Oh, Pak Budi. Saya diilhami oleh dua orang. Yang pertama adalah Andi Halim, yang emailnya itu disingkat AH gitu loh. Baik. Andi Halim, A-nya diambil atau Halimnya di H, AH. Lalu satu sepupu saya, namanya Joni Obaja. Lalu sama dia disingkat Job gitu loh. Lalu saya mikir-mikir nama saya gimana? Oh, enak ya, Buas. Jadi ya dari sanalah asal-usulnya. Dari saya sendiri, bukan orang lain. Oh, jadi BUAS itu diberi sendiri ya, Pak. Dan memang cocok ya, agak cocok dengan orangnya ya. Iya. Iya, saya pikir itu istilah yang diberikan orang lain gitu melihat Ya. melihat karakternya gitu. Oke. Ya baik Pak, mungkin saya akan tanya beberapa hal nih yang saya kira teman-teman yang lain kurang tahu juga. Pak Budi, kapan memutuskan jadi hamba Tuhan Pak dan apakah ada alasan khusus? Saya tidak pernah kepingin jadi hamba Tuhan ya. Saya sebetulnya lahir dalam keluarga kafir dari tahun 54 sebagai anak kelima dan satu-satunya laki. Di rumah saya itu ada 10 orang. Jadi 5 saudara, terus papa, mama, terus adiknya mama, perempuan tidak nikah. Lalu mak engkong dari pihak mama. 10 orang tidak ada satupun yang punya agama sebetulnya. Jadi bukannya ateis, bukannya komunis, tetapi cuma sama sekali tidak religius gitu loh. Lah saya kira sekitar tahun 1966 kalau tidak 67 setelah G30S itu ya. Tidak tahu bagaimana tante saya itu yang adik mama saya perempuan itu mulai pergi ke gereja. Dan setelah dia mulai pergi ke gereja, lalu kakak-kakak saya itu yang saya kira yang kedua, ketiga, dan keempat itu ikut. Tapi papa saya tidak, mama saya tidak, kakak nomor 1 tidak, dan saya tidak. Ya KTP tertulis Kristen dan saya sekolah di Petra. Jadi ya kalau tanya agama ya agama Kristen, tapi saya tidak pernah ke gereja. Hanya kalau sekolah itu baru mulai kan diharuskan semua ke gereja, ya sudah ke gereja. Lalu sekitar tahun 72 saya kira, itu saya SMA kelas 3. Satu teman saya ngajak saya ke gereja. Laki ini ya satu kelas lah. Nah, dia ngajak, saya mau sebetulnya, tapi saya maunya itu hanya karena mau cari cewek gitu. Oh, oke. Jadi sama sekali tidak ada keinginan cari Tuhan, itu tidak ada sama sekali. Nah setelah, kalau pergi gereja itu ya duduk di belakang, guyonan, saya tidak gubris sedikit pun pendetanya ngomong apa. Ya setelah beberapa kali ke gereja itu saya lihat ceweknya tidak ada yang bagus, ya sudah saya berhenti. Karena tujuannya memang itu kok. Ya berhenti sudah, tidak ke gereja lagi. Lalu saya lulus dari SMA Petra tahun 72. Dan tahun 73 saya masuk ITS. Bagian elektro. Dan di tingkat 2 itu tahun 74. Saya dapat masalah dalam studi itulah. Saya itu tidak bodoh orangnya, tapi males. Makanya saya pilih elektro itu karena saya cari fakultas teknik yang hafalannya paling sedikit.
Baik. Saya benci sekali hafalan, termasuk agama gitu ya. Jadi kalau dulu SMA, SMP, SD, rapor itu selalu mesti ada merah, itu mesti golongan model kayak sejarah, ilmu bumi, agama, Pancasila, nggak tahu apa lagi lah. Pokoknya gitu-gitu tuh Yang selalu berbau dapat 5. menghafal lah ya. Nah, saya senang yang pakai eksakta itu senang. Fisika, lalu matematik, biasanya bagus. Tapi kimia, saya tidak senang dan tidak becus karena kimia akan hafal. Masih hafalan banyak, tidak senang saya. Nah, jadi masuk elektro sudah mencari dan meneliti yang paling sedikit hafalannya. Akhirnya masuk elektro. Nah, lalu memang dasarnya males ya. Kakak saya itu yang nomor 1, nomor 3, nomor 4. Nomor 4 itu beda cuma 1,5 tahun dengan saya dan tingkatnya beda cuma 1 tahun. Jadi persis di atas saya. Itu 3 orang itu juara-juara terus. Ya cum laude apa pokoknya top sekali. Yang keempat laki-laki itu wah. Ya waktu lulus SMA itu biasanya kalau lulus SMA pokoknya juara dan juara 1 dan juara 2 itu ya. Biasanya kan mepet angkanya ya. Ini enggak, dia dengan juara 2-nya itu juara 2-nya ditinggal 16 kalau enggak 17 nilai. Jauh sekali. Rapot maupun ijazah itu 10, 99. Nah, jadi terlalu dibandingkan dengan dia gitu lah. Boleh percaya, boleh enggak, saya ini orangnya minder. Karena hal itu. Saya tidak minder kalau sekarang ini kalau urusan firman tidak. Tetapi kalau urusan-urusan lain minder. Karena ya itu selalu dibandingkan dengan dia. Nah, lalu waktu di fakultas saya tetap males ya. Di SMP, SMA itu setiap naik-naikan kelas itu selalu dakdikduk hatinya. Karena kalau di rapot itu 4 sub yang di atas itu kan sebetulnya tidak boleh merah, 1 pun tidak boleh ya. Ya. Merah 1 saja tidak naik sebetulnya. Dan saya selalu mesti ada 1 atau 2 yang mestinya merah. Tapi ya selalu dikatrol. Jadi setiap naik-naikan kelas dakdikduk, wah doa, wah ini kepingin pokoknya naik, berjanji nanti tahun depan rajin gitu ya. Tapi tidak pernah kesampaian. Tahun depannya malas lagi, terus begitu. Sampai masuk ITS juga. Masuk ITS itu kuliah ya kuliah. Nah, tahun 73 masuk, saya masih belum latihan tinju ya. 74 itu saya latihan tinju. Ya. Tahun 73 latihan angkat besi di rumah. Nah, lalu diajak teman di dekat rumah itu tinju. Saya 170, dia 160 tingginya ya. Saya beratnya 58, dia beratnya 45. Jadi pokoknya fisik jauh lebih gede. Tapi tinju itu saya nyentuh dia pun tidak bisa. Dia tidak terlalu pintar padahal, tapi pokoknya dia sudah latihan tidak tahu berapa bulan. Dia dekat, pop lari, pop lari. Kayak ngantem angin terus nyerempet tangannya pun tidak pernah. Mirip-mirip Mayweather ya, Pak? Mirip-mirip Mayweather ya dia ya? Tidak tahu Mayweather, saya tidak tahu ceritanya. Okay. Pokoknya membuat saya jengkel dan saya pikir percuma kalau bahasa di sini gede gombong gitu ya. Besar tapi tidak bisa apa-apa gitu loh. Apa gunanya saya gede? Nah, lalu dengan teman saya cari wacana tinju. Sebetulnya masuk di tinju amatir sebetulnya. Seperti teman-teman itu juga masuk tinju amatir, ya kami masuk tinju amatir. Tapi lalu teman saya ngajak lagi, pergi Saung Galing coba. Saung Galing itu tinju profesional. Nah, kami pergi ke Saung Galing sana. Di Saung Galing itu gila. Begitu datang itu langsung disuruh sparring. Nggak peduli bisa atau nggak bisa, disuruh sparring. Nah, kok untungnya waktu itu ada yang sama-sama baru. Gitu. Jadi sparring sama orang yang sama-sama baru. Dan dua-dua kelihatannya cukup ada otot gitu loh.
Lalu ditanya sama pelatihnya, ini latihan apa? Latihan halter. Yang ini latihan apa? Latihan katrol. Ada itu ini, sama-sama barunya. Nah, sama-sama ngawurnya. Nah, tapi dia yang kena keluar keras dan dia berhenti langsung, tidak latihan lagi. Nah, saya latihan terus. Latihan terus, sudah latihan kira-kira 6 bulan kalau tidak salah ya. Lalu saya tantang lagi anak yang tadi latihan sama saya, yang saya tidak bisa mukul dia. Tantang lagi, dan dia tahu kalau saya latihan. Jadi dia ngomong, jangan keras-keras ya. Ya, tidak keras-keras. Dan memang tidak keras betulnya. Tapi ya memang gedenya beda banyak. Jadi pas dia maju, saya mukul. Diam, jatuh. Dan memang punya bakat pukulan keras itu bakat ya, sekalipun juga karena latihan tapi juga bakat. Kalau tidak bakat, biarpun dilatih bagaimanapun tidak bisa keras. Jadi biarpun saya tidak full tapi kenanya pas di rahang dan dia jatuh. Nah, saya latihan terus, itu tahun 74 ya, latihan terus. Nah, sudah gila-gilaan kalau sekolah itu ya kuliah. Nyatet saja enggak saya. Jadi tidak pernah punya catatan. Lalu ada kayak pekerjaan rumah atau apa kan ada tetap ya waktu itu ya. Tidak pernah buat. Jadi cuma kuliah, dengar tapi tidak peduli apa-apa sudah. Tapi Pak, Nah, orang kalau tua sudah tahu nih, mau ujian, kegiatan tinjunya orang tua tahu ya Pak? kegiatan awalnya Tinjunya ini orang tua, tahu, keluarga tahu? tahu. Mendukung? Oh, mama saya sudah meninggal. Tapi keluarga yang lain, Mama saya kakak-kakak, meninggal pada tahun 68, waktu saya umur 14. Lalu tahun 69, kalau tidak salah beda cuma setahun atau lebih, papa saya menikah dengan adiknya mama saya. baik, Jadi ya sudah tante saya itu ya kayak jadi mama gitu jadian. ya. Tapi mereka tidak punya anak. Nah, tidak apa-apa. Papa saya tidak masalah anaknya latihan tinju. Baik. Dan setiap pulang tinju itu udah boleh katakan tiap kali pulang tinju tuh kaos itu berdarah semua. Karena saya tergolong petinju yang fighter ya. Ya, ya. Jadi mau dipukul. Asal mukul balas dengan lebih keras gitu. Karena memang pukulannya keras, jadi biasanya lebih mengandalkan speed dan power daripada mengandalkan teknik gitu. Nah sekarang malesnya itu yang jadi masalah ya. Nah selalu kalau sudah mau ujian, saya berhenti latihan tinju. Fotokopi catatan pekerjaan rumahnya punya teman apa di fotokopi, belajarnya dari sana. Dan 1 bulan enggak keluar rumah, enggak nonton bioskop, enggak keluyuran, enggak apa, belajar. Jadi kalau mau ujian itu pokoknya sudah memperhitungkan fak ini berapa hari belajarnya kira-kira. Fak ini berapa hari, fak ini berapa hari, fak ini. Nah, saya mulai start sekian hari, biasanya sekitar 1 bulan sebelum ujian. Kadang-kadang kalau banyak, saya 1,5 bulan gitu. Nah, dengan cara itu kok ya lulus saja ya, naik terus pokoknya. Ya, tapi lalu di tingkat 2 itu, waktu saya sudah mulai mau start belajar, baik fotokopi dan sebagainya, saya pikir, mati. Ini bahannya luar biasa banyak gitu. Saya tahu saya tidak akan bisa selesai belajar. Dan saat itu saya pikir, wah saya ini tidak naik tingkat ini. Itu pemikiran saya yakin tidak naik tingkat ini. Ayah saya itu dokter, bagi dia kesehatan itu nomor 1, nomor 2 itu studi. Dan saya anak laki satu-satunya, kalau sampai tidak naik tingkat, wah ini habis saya sama ayah saya. Saya paling takut sama dia gitu. Nah, jadi saya bingung ini gimana nih. Ya memang saya tetap belajar, tapi saya berdoa. Dan itu doa serius gitu ya. Cuma saya tidak tahu Tuhan yang kepada siapa saya doa itu saya tidak kenal. Ya karena sekolah Kristen dari SD sampai SMA ya pokoknya tahu Yesus gitu saja ya.
tapi tidak tahu Yesus itu Allah, Yesus itu apa, Tritunggal ini itu tidak tahu apa-apa. Ya. Nah, tapi saya berdoa pada Tuhan itu dan ajaib, saya lulus. Dan pada waktu saya lulus itu saya yakin saya lulus karena Tuhan mendengar doa saya. Memang saya belajar dan sebagainya, tapi saya tahu saya tidak mungkin kalau bukan karena pertolongan Tuhan, saya tidak mungkin lulus saat itu. Tuhan yang Bapak tidak kenal itu ya? Ya, iya. Jadi saya lalu heran gitu ya. Kok dia peduli saya? Padahal selama ini sampai saya waktu itu ya usia kira-kira 19 ya. 19-20 ya sekitar gitulah. Saya tidak pernah peduli dia, ya seperti tadi saya katakan, pergi gereja, cari cewek, dan sebagainya. Jadi, saya pikir, kok dia peduli saya, dan itu pertama kali dalam hidup saya betul-betul merasakan Tuhan itu cinta saya. Seandainya sharingnya cuma sampai di situ, saya Kristen KTP cuma. Tapi puji Tuhan tidak sampai di sana saja. Saya merasa cinta dia, maka saya merasa saya harus balas. Dan terdorong saya pergi ke gereja dan sebagainya, betul-betul untuk cari firman. Nah, karena keluarga semua itu dari GKI, dan GKI-nya dekat dengan rumah, ya saya juga pergi ke GKI. Tapi GKI ya banyak gereja Protestan seperti itu ya. Rasanya kayak biasa-biasa saja, khotbahnya cuma 20 menit, 25 menit. Tidak terlalu ada isinya. Injil tidak ada. Cuma pada tahun sekitar itu, 74-an itu, memang sangat banyak pendeta-pendeta yang top, yang hebat, Stephen Tong salah satunya, dan beberapa pendeta yang lain, termasuk pendeta saya yang belakangan bimbing saya, pendeta Hananiel dari Malang, dan macam-macam pendeta yang lain yang adakan KKR-KKR di Surabaya. Dan saya datang KKR-KKR itu. Kayaknya Stephen Tong misalnya pernah 1 minggu datang 7 hari itu 20 khotbah. Oh, 20. Jadi kerinduan firman-nya tuh sudah gila sekali. Dan dari KKR-KKR itu bukan KKR kesembuhan ya. Kalau sekarang ini kan KKR kesembuhan, KKR yang kayak gitu-gitu, boleh katakan tidak ada kan. Lah, dari situ saya mendengar Injil. Dan Injil yang betul-betul Injil. Bahwa Allah jadi manusia, Yesus mati disalib, menebus dosa saya, memikul hukuman dosa saya, dan sebagainya. Saya percaya dia, itu pengertiannya itu maju bertahap ya. Dan saya sampai sekarang saya tidak tahu kapan titik di mana saya percaya. Cuma kira-kira saja tahu tahunnya sekitar 74-75, tetapi persisnya kapan saya tidak tahu. Cuma saya tahu-tahu menjumpai diri saya, tuh saya sudah percaya. Dan saya yakin keselamatan itu. Padahal saya masih belum ngerti tentang Yesus sebagai satu-satunya jalan. Dan itu baru ngerti pada waktu ada satu kayak PA ya oleh pendeta itu mengadakan KKR, tapi kalau pagi dia mengadakan PA atau gimana gitu, saya lupa persisnya. Itu hanya orang sedikit saja, tidak terlalu banyak PA pagi soalnya. Dan dia mengatakan Yesus itu satu-satunya jalan ke surga, dan dia kutip Yohanes 14 ayat 6. Saya ini kan orang tukang debat sebetulnya ya. Yeah. Dan juga sangat banyak gunakan logika. Tapi saat itu tidak ada keinginan debat atau ketidakpercayaan atau ngeyel atau apa gitu ya. Kok bisa satu-satunya jalan, enaknya lah, agama lain gimana. Saya tidak mikir apapun. Begitu dia ngomong satu jalan dan dikasih satu ayat saja, saya langsung percaya itu. Terima aja ya langsung iya, ya Pak. Saya percaya. Jadi memang memungkinkan ya, orang sudah selamat tapi belum tahu, memang tidak tahu bahwa Yesus satu-satunya jalan itu memungkinkan.
Tapi kalau sudah tahu dia nolak, itu saya tidak percaya itu Kristen. Karena Roh Kudus itu mengarahkan kita pada kebenaran ya. Jadi kalau sudah percaya pasti punya Roh Kudus, kalau sudah punya Roh Kudus pasti diarahkan pada kebenaran. Kalau diajar kebenaran dia ngeyel nolak, ini tidak masuk akal bagi saya, tidak mungkin. Tapi untuk diri saya, nah mereka ternyata saya ternyata langsung terima hal itu. Nah, terus saya rajin pokoknya ke gereja, rajin ikut di dalam komisi pemuda di gereja saya, ya ikut pelayanan dan sebagainya. Nah, itu tahun 74-75 kan kira-kira ya. Jadi saya di tingkat 2, tingkat 3. Lalu sampai di tingkat 5. Itu tahun 77. Sudah tingkat 5 itu cuma 1 semester ya. Dan saya sudah menyelesaikan 1 semester itu. Sudah lulus semua. Itu 77 pertengahan. Dan saya seharusnya buat skripsi. Nah, waktu mau buat skripsi, ini ada masalah dengan bahasa Inggris. Nah, orang malas kan tidak bisa bahasa Inggris kan. Nah, lalu saya bingung, bukunya bahasa Inggris, saya Inggrisnya tidak karu-karuan. Dan saya waktu itu persis juga kakak saya, dia sekolah kedokteran di Malang. Yang kedua, itu kakak kedua itu malas sebetulnya juga. Satu-satunya kakak yang malas. Dari 5 saudara ini yang malas, kakak nomor 2 dan saya. Nah, dia di Malang itu, dia dapat gereja yang bagus. Yang saya bilang pendetanya, bimbing saya pendeta Ananiel itu. Ya, nah, dia baru ngajari saya, jadi dia seperti kakak rohani bagi saya saat itu. Sekarang malah gegeran karena dia jadi sesat. Nah, dia ngajari saya cara bergumul. Tanya kehendak Tuhan, tanyanya melalui doa, jawabannya melalui buku saat teduh dan sebagainya, begitulah. Nah, lalu saya praktekkan, baru diajari saya praktekkan. Kan saya bingung urusan buat skripsi. Dan saya doa, Tuhan, gimana skripsi ini? Saya mesti apa ini? Kalau saya baca buku saat teduh, dan aneh, buku saat teduhnya bilang kamu harus beristirahat. Tapi pokoknya saya senang. Wah, saya memang baru selesai ujian ya. cocok ya. Capek otaknya dan enggak olahraga, enggak tinju 1 bulan atau lebih. Lalu suruh istirahat, tuh seneng enggak ya? Wah, latihan tinju gila-gilaan sudah. Nah, lalu sudah kira-kira 2 minggu lagi saya tanya lagi. Tuhan, aku sudah istirahat 2 minggu ini, boleh buat skripsi apa enggak? Boleh percaya, boleh enggak? Jawabannya terus harus istirahat. Sampai berbulan-bulan. Dan ayah saya mulai ngamuk. Ini kamu udah buat skripsi mau apa? Saya nggak bisa ngomong sama dia karena dia nggak Kristen. Ya dia Kristen sebetulnya, tapi Kristen KTP lah. Iya, bukan Kristen sungguh-sungguh. Ya. Jadi nggak bisa diajak ngomong seperti itu. Tuhan suruh istirahat. Mana bisa ngomong seperti itu? Nah, lalu saya cerita kepada kakak saya yang kedua yang ngajari itu. Ini gimana nih, aku mau buat skripsi, Tuhan nggak boleh terus. Suruh istirahat terus. Nah, terus kakak saya bilang, tanya saja, masa istirahatnya disuruh apa? Nah, istirahat. Besoknya saya tanya, Tuhan, masa istirahatnya harus apa? Firman-Nya tuh 12 kali. Kamu harus pelayanan. Saya masih tidak mikir apapun tentang jadi pendeta ya. Pelayanan itu kan saya pikir ya orang awam pelayanan kan. Iya. Jadi ya sudah, pelayanan. Tidak apa-apa. Besoknya saya tanya lagi, Tuhan, pelayanan itu macamnya banyak kan. Aku mesti pelayanan apa? Wah, kira-kira jawabannya jelas. Kamu harus memberitakan Injil. Nah, saya tanya kepada kakak saya itu, Injil itu gimana caranya? Ternyata dia tidak terlalu tahu.
Ya kasih kesaksian. Kesaksian apa? Saya tidak ngerti saya. Akhirnya saya melihat dia rasanya tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Saya pergi ke toko buku Kristen. Baik. Dan saya cari buku yang mengajar bagaimana caranya memberitakan Injil. Ditulis oleh Stanley Heath. Itu orang barat tapi dia rektor sekolah teologi apa namanya Tyrannus atau apa di Ya, Bandung. Tyrannus betul ya. Ya. Punya buku tua memang. Ya, sudah mati kalau sekarang. Ya. Nah, saya pelajari buku itu dan disuruh hafalkan kan. Nah, saya beri kartu nama kosong. Ayat-ayat yang disuruh hafalkan, misalnya tentang dosa, Roma 3:23, Roma 3:12. Satu kosong tulis Roma 3:23, belakangnya tulis ayatnya, bunyinya apa dan sebagainya, hafalkan. Kan disuruh hafal memang, ya sudah hafalkan. Pertama 3 ayat, sudah bisa 3 ayat, tambah 2 lagi jadi 5, tambah lagi jadi 7, jadi 10. Sampai ngafalkan ayat itu ada kira-kira 300. Dan hafalnya bisa dibolak-balik. Alamatnya di mana, bunyinya apa, atau bunyinya apa, ayatnya di mana, itu hafal bolak-balik. Baik. Tapi itu bukan cara menghafal yang benar sebetulnya. Saya waktu kan nggak ngerti ya, sudah hafalkan cara gitu ya, dihafalkan cara gitu. Dan saya nginjil, mulai nginjil. Dan nginjil itu memang saya tukang debat. Bahkan belum Kristen, saya suka debat kok. Nah itu sudah Kristen, nah teman saya ateis, saya debat. Saya injil kan nggak mau ateis. Saya debat sampai nggak bisa jawab sama sekali. Saya waktu itu mikir, nginjil gampang. Saya tukang debat. Pasti gampang nginjil. Tapi nginjil teman saya ateis itu, saya debat sampai nggak bisa jawab sama sekali, tapi nggak bertobat. Dan di situ saya mulai merasa, nginjil itu keberhasilan itu nggak tergantung saya. Nggak peduli sepintar apapun saya debat, sepintar apapun saya jelaskan, tapi pertobatan orang tergantung Tuhan. Baik. Dan itu sudah sadar, dari satu peristiwa itu sadar saya. Nah, saya menggumulkan terus. Jadi itu 77 pertengahan mulai menggumulkan ya. Sudah beberapa bulan lewat, jadi itu kira-kira mungkin sudah bulan 9-an atau 10 mungkin ya. Lalu saya tambah lama kok tambah merasa gitu ya. Waduh, aku terus nggak boleh buat skripsi ini, disuruh pelayanan, disuruh nginjil. Jangan-jangan Tuhan ini mau aku jadi full timer. Dan saya takut sekali dengan hal itu. Kenapa, Pak? Saya paling takut berdiri di muka umum. Oke, minder tadi ya. Iya, kalau SMP, SMA itu kan ada pelajaran seni suara, kan nyanyi satu persatu. Waduh, paling takutnya setengah mati. Kalau berkelahi nggak takut ya kalau tampil iya, yang begitu? Latihan tinju ya, enggak apa-apa. Tapi kalau berdiri di muka umum, waduh, itu udah paling takut sudah. Jadi saya pikir, waduh, mati aku ini, jangan-jangan dia ini kepingin aku full timer. Tapi ya mau gimana lagi. Jadi karena merasanya itu makin lama makin kuat, ya sudah saya akhirnya mulai menggumulkan itu. Tuhan, engkau kepingin aku pelayanan itu orang awam, pelayanan biasa, atau engkau kepingin aku jadi full timer? Dan saya dapat jawaban sebetulnya, tapi saya tidak yakin. Yakin 60%, yakin 70%. Saya bilang kepada Tuhan, doa itu ya, Tuhan, kalau aku jadi hamba Tuhan full time itu perubahan total dari seluruh rencana hidupku.
Nggak pernah aku kepingin jadi pendeta atau apapun. Dan karena itu kalau engkau memang mau aku jadi pendeta, full timer, aku mau satu syarat ini dipenuhi. Kasih aku keyakinan 100%, tidak kurang dari itu. Dalam pergumulan itu. Dan terus saya bergumul, yakin 80%, enggak. Pokoknya enggak 100% enggak mau berangkat. Yakin 90%, tetap enggak. Akhirnya di bulan Januari tahun 78. Jadi kira-kira 7 bulan sejak saat mestinya mulai buat skripsi dan pergumulannya mulai 7 bulan pergumulan. Saya baca buku saat itu dan menanyakan pertanyaan yang sama. Mau harus pelayanan full time atau cuma jemaat yang pelayanan biasa. Nah, ayat dari buku saat teduhnya itu saya sudah lupa. Tapi saya bisa cari itu ya, saya punya bukunya. Tapi renungannya itu saya ingat. Dan renungannya itu mengatakan ada seorang gembala domba dan dia punya seekor anjing gembala. Dan punya banyak domba. Nah, itu baru pulang dari luar. Pada waktu itu ada hujan badai, ya, bukan hujan, badai salju. Dan pulang masuk ke dalam rumah dan sebagainya, atau kandang atau rumah, saya lupa. Lalu anjing itu, dia itu baru punya anak. Nah, dia pergi ke anaknya. Tapi gembalanya ngitung dombanya. Dia bilang, ada 3 domba yang hilang. Kamu keluar cari 3 itu sampai ketemu. Dan anjing itu melihat anaknya, dia aduh berat rasanya pisah dengan anaknya. Tapi gembalanya suruh keluar. Dia tunduk dan dia keluar. Beberapa waktu kemudian itu masih badai salju terus. Dia datang kembali membawa 2 ekor domba. Dia masuk dan dia mau kembali ke anaknya. Gembalanya berkata lagi, tidak. Masih ada 1 yang hilang. Cari sampai ketemu. Dia lihat anaknya lagi, sedih lagi dia. Tapi dia tunduk dan dia pergi. Lama, enggak kembali-kembali. Lama sekali, akhirnya ada garuan lemah di pintu gitu ya. Dan dia kembali dengan tubuh penuh luka-luka yang membawa domba itu. Dan dia masuk, dia pergi kepada anaknya, dan dia mati di sana. Lalu buku catat itu memberikan tantangan. Kalau anjing gembala ini hanya karena mentaati perintah gembalanya, rela mencari 3 domba yang hilang. Bagaimana dengan engkau? Ada 1000 juta manusia yang terhilang. Maukah engkau pergi? Nah, pada waktu saya membaca saat itu, saya kayak menganalogikan anak anjing itu dengan studi saya. Anjing itu berat meninggalkan. Sama seperti saya berat meninggalkan studi ini. Tapi dia mau mencari, dan saya ditantang. 1000 juta manusia yang terhilang. Maukah engkau pergi? Dan waktu saya membaca itu memang saya betul-betul yakin 100% tidak ada keraguan apapun. Bahwa Tuhan memang memanggil saya menjadi hamba Tuhan yang full time. Lalu saya berkata kepada Tuhan, ya Tuhan,
Aku yakin 100% Engkau kabulkan syaratku. Jadi aku terima panggilanmu. Aku mau jadi hamba Tuhan. Dan saat itu ya, tidak pernah mengalami saya sebelumnya maupun setelahnya. Sampai sekarang pun tidak pernah mengalami yang seperti itu. Betul-betul kayak Tuhan itu memberikan tanda gitu ya. Yang memberikan damai itu betul-betul tidak pernah terbayangkan. Tidak pernah merasakan sebelumnya maupun sesudahnya. Damai itu belar kayak banjir luar biasa gitu ya. Sangat emosional ya Pak ya? Ya, Sangat emosional ya? iya. Luar biasa damainya, luar biasa. Jadi kelihatannya dia kepingin menunjukkan kepada saya keputusanmu itu benar. Gitu. Jadi damai yang luar biasa. Nah, lalu saya belum berani ngomong sama ayah saya. Saya ngomong sama kakak saya itu. Aku sudah jadi pendeta ya apa? Nah, kakak saya sudah tenang-tenang saja, dia enggak apa-apa. Dia bilang, ya coba gini aja, pergi ke Malang. Jadi kependetanya dia itu untuk ya tanya-tanya lah. Nah, saya pergi ke Malang dan saya ketemu pendeta saya itu, dia tanya, pergumulan lu bagaimana? Ya sudah saya ceritakan semua yang tadi saya ceritakan sama dia. Nah, aneh tuh. Dia bilang, aku tidak yakin dengan pergumulanmu. Tidak meyakinkan bagi dia. Saya bingung kan. Kok bisa dia tidak yakin? Saya kok yakin kok. Tapi saya bingung. Kalau dia tidak yakin, dia pendeta, saya minta nasihatnya dia. Ya sudah, saya pulang lagi. Tidak tahu berapa hari, saya tidak ingat. Berapa hari setelah itu, pendeta saya itu tidak pernah sudah mikirkan saya, sudah enggak. Tapi dia mandi saat itu. Mandi tetap tahu, bisa ingat saya. Baca, aku ingat orang ini gitu loh. Nah, lalu dia saat itu dia tanya sama Tuhan itu. Dan Tuhan bilang sama dia, itu memang aku panggil. Jadi dia lalu panggil saya dan ceritakan, ya aku dapat gini, kamu memang dipanggil. Nah, itu kayak konfirmasi pertama. Lalu ada satu teman perempuan. Teman perempuan itu sebetulnya dulunya saya naksir dia gitu. Baik. Nah, naksir dia, ngapel dia, lah dia tuh kamu tahu yang disebut kayak KTB ya? Apa itu ya Pak ya? Kelompok tunggu bersama gitu loh. Oh, oke, ya tahu. Ya, biasanya kan 5 orang apa? Ini 2 orang toh. Doa bareng, nggak teduh bareng dan sharing gitu ya. Kemungkinan cinta lokasinya kuat ya, 2 orang aja ya Pak. Apanya? Kemungkinan untuk cinta lokasinya kuat sekali ya, cuma 2 orang. Ya tapi saya hanya naksir mula-mula saja, setelah itu enggak. Oke. Jadi naksirnya itu hanya lihat dia cukup menarik dari fisiknya, tapi waktu saya ngabel dan sebagainya, ngomong-ngomong nggak cocok gitu kalau ngomong-ngomong. Jadi saya senangnya ini dia ngomongnya ke sana dan jadi akhirnya sama sekali nggak jadi. Tapi KTB-nya tetap jalan sebetulnya. Dan dia tanya, kamu saat teduh? Iya. Berapa kali? 3 kali. Saya saat teduh itu menggunakan 9 buku saat teduh. Inggris, Indonesia, 3 pagi, 3 siang, 3 malam. Hanya untuk saat. Jadi sejak awal pertobatan itu ya, kerinduan firman itu luar biasa.
Cuma masih belum ngerti baca buku tafsir dan sebagainya, kan nggak ngerti. Inggrisnya nggak bisa. Tapi itu belajar Inggris mulai itu dari pusat teduh, dari pakai kamus dan sebagainya, mulai dari situ. Dan cewek ini bilang, wih, kalah kalau gitu. Maunya dia yang bimbing saya, tapi dia kalah kuat dalam belajar gitu. Nah, dia juga waktu dia tahu bahwa saya mau berhenti kuliah, karena Tuhan tidak mengizinkan saya meneruskan kuliah itu. Jadi aneh kalau ada orang tertentu boleh kuliah sekulernya dilanjutkan sampai lulus baru jadi hamba Tuhan. Tapi dalam kasus saya itu dalam pergumulan itu tidak boleh. Dan waktu saya beritahu cewek itu dia tidak setuju. Dan dia doa supaya Tuhan mengubah saya gitu loh. Supaya melanjutkan kuliahnya. Dia sendiri dapat firman. Jangan kamu menghalangi orang yang mau memenuhi mentaati panggilan Tuhan. Kamu malah harus mendorong dia untuk mentaati panggilan Tuhan. Nah, dia sharing sama saya. Nah, ini ada konfirmasi yang kedua. Dia tadi dari pendeta yang tidak setuju, ini kan dari cewek tidak setuju. Akhirnya setuju dan sebagainya. Nah, saya itu kan mulai Januari sampai saya lupa persisnya kira-kira bulan April atau bulan Mei. Saya bingung siapa yang bimbing saya gitu. Mau masuk sekolah teologi dan sebagainya, mau gimana, saya tidak ngerti apa-apa. Terus kakak saya yang mengusulkan, pindah ke Malang saja kamu. Jadi dibimbing pendeta saya itu pendeta Hanan ya. Kalau tidak salah bulan April atau Mei tahun 78. Nah, di sana pelajaran firman-nya bagus. Dia orang yang belajar buku, dan saya bisa punya buku banyak ini karena meneladani dia. Buku itu bagi dia hal yang paling penting, persiapan itu buku, belajar. Sekalipun ada perbedaan antara dia dan saya. Dia itu orang yang senang pelayanan banyak, tapi dikerjainya sedikit-sedikit. Nah, saya nggak cocok. Saya perfeksionis orangnya. Senang pelayanan sedikit, tapi kerjain mati-matian. Jadi dia tuh kalau persiapan khotbah, hari Minggu tuh khotbah 3 khotbah berbeda. Dan semuanya dipersiapkan dalam satu hari Sabtu. Saya nyiapkan khotbah 1 minggu atau 3 hari dapat 1 khotbah. Dia 1 hari 3 khotbah. Nah itu sering kontok-kontokan karena saya tidak bisa cara seperti itu. Dia mau saya jadi kayak dia. Saya tidak mau. Saya perfeksionis, saya tidak mau kayak gitu. Nah pokoknya saya pelajaran firman dapat dari dia. Lalu dasar Calvinis, tapi dia Calvinis tapi tidak murni ya. Saya cuma tahu dia percaya, poin kedua, poin kelima jelas dia percaya. Poin pertama rasanya tidak pernah disebut-sebut. Lalu poin ketiga jelas tidak sama sekali. Poin keempat mungkin tapi saya tidak ingat. Nah, tapi pokoknya pertama-tama Calvinisme predestinasi tahu dari dia. Keselamatan tidak bisa hilang, tahu dari dia. Dan pertama belajar predestinasi berontak. Begini gimana? Tapi dasar-dasarnya diberikan. Dan memang dari baca Alkitab. Baca biasa Alkitab itu sudah banyak kan. Memang orang pilihan, Tuhan memilih, Tuhan menentukan. Itu ayatnya berpuluh-puluh, saya selalu bingung. Ini apa maunya? Nah, mendapat jawabannya dari situ. Oh, ini predestinasi. Nah, itu belajar dari dia. Lalu dia juga ngajar saya untuk pelayanan. Ngajar sekolah minggu. Dia memang guru yang baik. Ya. Jadi, jemaatnya diajar. Ada kelas untuk belajar sekolah minggu. Ngajar jadi guru sekolah minggu gitu. Diajar. Nah, saya jadi guru sekolah minggu. Lalu saya disuruh jadi guru agama. Saya jadi guru agama di 2 sekolahan. Yang satu SMP, yang satu sekolah menengah farmasi.
Jadi memang kebanyakan dalam urusan mengajar. Memang. Nah, tapi Tuhan tidak izinkan saya untuk kuliah teologi. Tahun 78 itu saya nunggu sampai frustrasi. Tidak boleh berangkat. Baru boleh berangkat tahun 85. 7 tahun lebih sebetulnya. Sehingga pada waktu saya pergumulan dan Tuhan mengizinkan saya berangkat tuh. Saya di kamar mandi nangis tidak bisa berhenti. Ya itu akhirnya saya daftar sekolah teologi ya. Nah karena pendeta saya dari New Zealand Bible College ya. Maka ya saya maunya daftar di sana juga. Ya sudah saya daftar, sudah daftar. Dan diterima. Nah pada waktu saya daftar diterima itu, kakak saya sedang di sana. Oke, baik. Kakak nomor 2 itu. Saya dipanggil lebih dulu, tapi dia belakangan dipanggil, tapi dia sekolah teologi lebih dulu gitu. Nah lalu pendeta Yakub Susabda itu kenal dengan pendeta saya. Nah diceritain tentang saya mau sekolah teologi, dia bilang, oh masuk Amerika saja, LTS. Dan ya sudah, saya apply LTS, minta fellowship, dikasih fellowship. Bingung milih yang mana ini. New Zealand diterima, LTS diterima. Tapi kakak saya di sana bilang, jangan masuk sini. Sekolah ini rusak. Dulu bagus, zamannya pendeta saya. Sekarang nggak karu-karuan, ugal-ugalan orang gila-gila. Dia ceritakan segala macam kegilaan sekolah itu. Dan lalu saya juga mikir, pendeta saya lulusan New Zealand Bible College. Kakak saya di sana, nanti lulusan masuk gereja saya sama. Masa saya sama lagi? Kan mending saya ngambil yang Amerika saja. Ya saya putuskan dah masuk yang ATS. Nah itu tahun 85 bulan Agustus. Berangkatnya itu pun mendadak sekali, diterimanya mendadak, berangkatnya mendadak. Saya kira dalam waktu 3 minggu. Mesti urus paspor, apa segala macam, enggak karu-karuan, cepet-cepetan. Waduh, stres yang luar biasa. Sampai di sana enggak ngerti apa-apa. Saya enggak bisa masak. Masak telur aja enggak bisa, ya kecuali ngodok bisa, tapi dadar telur itu enggak bisa. Ceplok telur enggak bisa. Karena di rumah ayah saya dulu itu memang semua pelayan yang lakukan. Pelayan itu sampai kadang-kadang punya 7. Jadi kayak ya bukan anak manja sebetulnya bukan, tapi pokoknya semua serba diladeni gitu lah. Nah, jadi masak nggak ngerti belas. Dan di Malang pun saya nggak belajar masak. Ya kadang-kadang rantang, kadang-kadang teman yang masak kan. Kenapa saya nggak belajar masak? Karena ya ini berita dari New Zealand Bible College itu. Di sana nggak ada masak sendiri, tidak ada. Sekolah yang masakan. Oh, si masuk tinggal makan. Ya, saya pikir ya sama di Amerika. Nggak tahu, waduh, Amerika nggak sama sekali sudah. Di sana itu ternyata ada yang disebut dom atau apa itu, bangsal ya? Asrama. Ya, oh ya asrama ya. Itu bukan besar begitu enggak, tapi rumah-rumah. Dan ini seminarinya tersebar di sekitar seminari itu ada nggak tahu mungkin 15 sampai 20 rumah.
Masing-masing rumah itu ada yang isi 4, ada yang isi 5. Yang punya saya itu isi 5. Itu satu-satunya yang isi 5 saya kira. Yang lain paling banyak 4. Dan satu kamar 1 orang. Dan beda seperti dibandingkan sekolah teologi di Indonesia ya. Di mana segala sesuatu diatur, kayak diperlakukan jadi anak kecil ya. Jam sekian harus mati lampu, harus tidur, bahkan nggak boleh pacaran gitu ya. Kan gitu kan sekolah teologi Indonesia kan. Ada yang pacarannya baru tingkat 4 baru boleh. Ada batasan-batasan. Ya. Akhirnya banyak yang nggak bisa kawin gara-gara aturan yang saya anggap gila. Apa alasannya kok sekolah teologi nggak boleh pacaran? Di sana nggak ada urusan mau pacaran, mau kawin boleh kok. Ya berzina nggak boleh, saudara ya. Cuma pacaran nikah sungguh-sungguh nggak masalah. Iya. Dan mereka nggak ngurusi mau tidur, mau nggak tidur, mau belajar, mau nggak belajar. Kita diperlakukan sebagai orang dewasa yang sudah bisa mikir sendiri. Itu bedanya sekolah sana dan sekolah sini. Dan semua belanja sendiri, masak sendiri. Saya pikir, mati saya. Ini ya apa ini? Masak gimana ini? Dan di sana itu ayam murah, telur murah. Ya sudah, belajar makan telur dan makan ayam. Ayam dipanggang, digoreng, panggang, digoreng, ditim. Terus-terusan begitu. Lalu ada di dom saya itu ada satu teman dari India. Tapi dia India yang bagian timur laut dengan dekat perbatasan dengan Cina. Itu daerahnya namanya Nagaland. Dan orangnya enggak seperti orang India yang kita tahu di sini itu yang itunya kan banyak gitu ya. Yeah. Ini modelnya kayak orang Jawa. Oh. Mirip sekali dengan orang Jawa. Nah, dia ngajari saya cara masak kare India. Baik. Ternyata gampang. Ayam dengan kentang, dengan saus tomat dan sebagainya, pokoknya bumbunya, bumbu karenya ada. Gini, nyoba. Nah, sudah. Jadi ya itu saja bolak-balik. Untungnya saya makan tuh tidak cerewet. Dulu kecil cerewet. Dulu saya tidak suka sayur sama sekali. Makan mie itu sayurnya per lembar dibuangi semua. Nggak ada satu lembar sayur pun mau makan. Kalau buah senangnya setengah mati. Tapi di Malang sudah dididik oleh Tuhan. Makan mulai tidak cerewet. Lalu sudah bisa makan sayur karena pertama kali ikut camp. Makan hanya cuma nasi pecel. Mati aku makan pecel, aku gak doyan belas. Tapi ya terpaksa makan. Nah, akhirnya ya belajar Tuhan latih pokoknya. Di Malang 7 tahun itu cerewetnya sudah hilang sebetulnya. Dan saya bisa makan makanan yang sama terus berhari-hari itu bisa. Jadi ya sudah di sana makanan cuma bolak-balik ya itu saja. Nggak bisa makan beli di luar, saudara. Karena beli di luar itu mahal sekali. Kan saya dikasih beasiswa. Beasiswa itu cukup sebetulnya. Tapi untuk beli buku nggak bisa. Jadi akhirnya kayak kalau musim panas saya kerja. Kerja di sana waktu itu dikasih $4 per jam. Kerja apa ya, Pak? Kerjaan saya mayoritas motong rumput. Musim panas itu diterik matahari itu temperatur bisa kira-kira 50 atau 55 derajat. Wah, baik. 40 derajat di bawah bayang-bayang. Jadi Amerika itu kan Jackson ya. Amerika Serikat bagian tenggara ya. Itu panasnya dan kelembapannya tinggi sekali. Panasnya luar biasa kalau musim panas itu. Dan di situ kerja. $4 per jam, sehari kerja 8 jam. Mesin potong rumput itu berat tuh. Jadi itu kerjaan fisik. Dan saya memang senang itu. Saya nggak mau kerja di perpustakaan, apa segala macam. Tapi itu pada saat yang sama saya kira berkat memang. Tuhan ngatur.
Karena jemur itu dapat vitamin D3 belakangan baru ngerti. Waktu itu nggak ngerti apa-apa. Saya di Amerika tuh nggak pernah pergi dokter gigi. Karena jemur selama musim panas itu D3-nya cukup untuk sepanjang tahun. Jadi nggak pernah bolong giginya. Barang sudah lulus pulang, nggak ngerti apa-apa D3. Kan kerjanya di dalam ruangan terus, nggak pernah jemur. Giginya hancur-hancuran, nggak karu-karuan sampai sekarang hancur-hancuran, sudah terlambat tahunya tentang D3. Nah, ya pokoknya di sana kerja kalau musim panas 3 bulan itu bisa dapat $2.000. Jadi hidupnya itu boleh dikatakan pelit ya. Cuma makan buah itu saya tetap menjaga gizi lah ya. Protein, karbohidrat, lalu buah-buahan, vitamin, dan sebagainya itu dari buah-buahan itu soalnya kalau buah doyan sekali. Jadi makan apel, wah di sini kan apel luar negeri mahal waktu itu. Wah di sana, wah beli apel, gila-gilaan makan apel lah. Nggak karu-karuan, pokoknya makan buah, semangka, apel, macam-macam lah. Anggur, apel aja lah. Tapi ngirit, kalau masuk ngirit. Nggak mau, sudah. Beli makanan di luar, apa dah. Kalau beli di luar, mahal, nggak mau. Ngirit sekali pokoknya. Ya itu tujuannya ngirit supaya duitnya bisa beli buku. Jadi itulah waktu ada ikut kayak member di toko buku Kristen ya. Ada 2 atau 3 saya lupa, saya ikut sedikitnya 2. Dan wah buku itu kalau diskon kadang-kadang sampai diskon 90%. Betul diskon serius ya, kalau diskon enggak seperti di sini harganya dinaikkan baru diskon. Karena diskon sungguh-sungguh. Jadi diskon wah beli. Sehingga waktu pulang itu ngirim naik kapal 33 box 325 kilo kalau tidak salah. Apa itu yang ditaruh di profil Facebook ya Pak ya? Iya, itu yang mau itu pulang ya? itu, yang di bukunya ditumpuk. Saya tulis begini ini supaya bukunya tidak hilang. Oke, baik. Ini ya. Iya. Saya lihat. Terus ini kalau ditulis di dalamnya kan bisa orang tetap bisa jual. Iya. Kalau begini dia gimana mau ngapus mesti dipotong kan. Jadi semua buku itu saya tulis ibu diasali begitu tuh, dan dalamnya saya coret-coret supaya enggak bisa dicuri di kantor pos Indonesia gitu loh. Dan doa jangan sampai hilang. Nah, padahal 7 tahun di Malang itu saya sudah beli buku banyak. Ya pada duit beli buku waktu itu beli di Saat, beli di toko buku Kandumas di Lawang. Lalu di sana beli banyak, yaitu beli banyak. Lalu pendeta saya meninggal, saya dapat warisan lagi. Jadi ya itulah buku banyak sekali ya seperti itu. Dan ya saya bersyukur saya dibimbing oleh pendeta yang memang menggunakan buku. Sehingga saya bisa tiru teladan dia. Saya tidak pernah niru gaya khotbah orang. Hanya orang niru gayanya Stephen Tong. Stephen Tongnya khotbah bagus, orang niru. Jadi memuakkan bagi saya. Ya. Yeah. Jangan niru gaya orang. Be yourself. Itu kalau gaya khotbah. Tapi kalau penyusunan khotbah, saya belajar dari pendeta saya. Tapi sistematika saya jauh lebih jelimet dari dia. Dia ada sistematikanya. Tapi punya saya jauh lebih jelimet. Makanya poinnya banyak sekali kalau sudah lihat khotbah saya tulis itu ya. Jadi saya ngajar lebih sukar, lebih jelimet, lebih mendalam dibandingkan pendeta saya. Yaitu sifat perfeksionisnya, dia cuma persiapan 1 hari 3 khotbah mau mendalam gimana biar pakai buku banyak ya nggak akan terlalu mendalam gitu. Dan saya belajar dari dia itu cuma 2 tahun pertama saya dapat berkat. Di atas 2 tahun rasanya nggak pernah dapat apa-apa dari dia karena apa yang mau diomong rasanya sudah tahu. Ya, baik. Ya saya mesti belajar sendiri, cari makan sendiri, yaitu beli buku, baca sendiri, nyusun khotbah dan sebagainya. Jadi saya diajari ilmu berkhotbah, saya disuruh khotbah.
Ya khotbah, yang ngajar, ya ngajar sekolah minggu, ya ngajar sekolah sebagai guru agama, itu 7 tahun. Jadi kalau waktu di sana pelajaran homiletik, saya takutnya itu cuma bahasa Inggrisnya toh. Ini khotbah bahasa Inggris. Tapi kalau ngadepi orang sudah biasa saya. Dan khotbah sudah jago saya. Saya kira dari seluruh pelajaran, dari seluruh kelas homiletik waktu kuliah itu, tidak ada satupun yang menang sama saya. Salahnya cuma bahasanya toh. Dan mungkin nilai saya tertinggi mungkin dari semua. Memang saya dengarkan khotbahnya. Aduh, khotbah orang-orangnya tidak becus. Nyusun tidak karu-karuan, nyampe juga tidak karu-karuan pokoknya. Tapi saya sudah terbiasa dalam 7 tahun, jadi bagi saya sih gampang itu. Cuma bahasanya toh yang jadi masalah. Tapi memang belajar di sana itu, saya masalahnya bahasa itu sampai tahun terakhir tetap jadi masalah. Karena masalah bahasa saya itu masalah kuping. Listening ya. Saya ini agak tuli. Waktu SMP mainan mercon. Maunya ngageti orang, mau dilempar gitu loh. Pakai cumbu nyamuk dah. Ini mercon. Saya sembunyi di belakangnya tembok itu mau tak lempar. Saya gentek begini, orang yang lihat ke saya. Dan saya kalau nggak tahu bahasa Indonesia apa, ketendengan, tertegun tuh ya. Loh, dia kok lihat, nggak tahu kalau ini nyambung. Tuan, udah di tangan saya selama ya karena kecil nggak sampai luka ya, sakit tapi nggak luka. Tapi kuping ini, Baik. pulang ke rumah, telepon kuno itu ya, jarak 1,5 meter bunyi itu saya nggak dengar sama sekali. Papa bilang, telepon tuh. Telepon apa, Kak? Nggak tahu saya. Ngomongin terus itu. Nah, setelah itu memang membaik, tapi tidak pernah bisa pulih. Nah, waktu mau sekolah teologi kan harus ada tes TOEFL ya. Ya, ya. Nah, saya les di Malang. Nah, les beberapa bulan itu guru les saya itu bingung. Urusan vocabulary bagus, lalu gramatika bagus, tapi listening comprehension itu saya tidak pernah dapat nilai di atas 450. Yang ini semua bagus, 550 mungkin lebih. Tapi ini jeblok terus. Dan dia curiga, dia bilang, kamu ini ada apa? Ada sesuatu yang salah dengan kupingmu mesti. Coba periksa kupingmu. Dan saya cekkan kuping saya di 2 tempat di Malang dan Surabaya. Hasilnya sama. Kuping saya itu makin tuli kalau frekuensinya itu makin tinggi. Jadi dengar suara perempuan memang lebih sukar bagi saya. Dan bahasa Inggris, katanya dokternya yang ngomong, bahasa Inggris itu menggunakan banyak bunyi frekuensi tinggi. Itu tinggi. Baik. Jadi dia bilang memang logis, kamu suka nangkap bahasa Inggris. Sampai sekarang. Ya. Jadi kalau di sekolah itu pertama, waduh, nangkapnya setengah mati. Semester pertama itu ada 6 fak ya, 6 mata kuliah ya. Yang 3, saya ngerti 50%. Yang 3 lagi, saya ngerti di bawah 10%. Nah, kepingin nangis. Kuliah seperti itu. Nah, saya drop 2. Dari yang 3 yang cuma 10%, saya dropkan 2. Saya ngambil cuma 4. Tapi lama-lama terbiasa. Terbiasa dengar bisa, tapi tetap nyatet tuh tidak pernah bisa. Begitu nyatet, konsentrasi pecah. Hilang dengarnya. Jadi kalau mau dengar, ya dengar. Kalau nyatet, nyatet. Terulang lagi yang di kuliah tadi itu, waktu di ITS. Kalau mau ujian, fotokopi.
laki-laki Tuhan kasih berkat, punya teman yang rajin sekali. Bukan cuma nyatet, dia ngerekam juga. Lalu di rumah, kekurangannya ditambahkan semua sama dia. Jadi saya copy semua. Terus dari awal, terus bareng dia sampai akhir. Terus pinjam punyanya dia, namanya dia Clyde Cook, masih ingat. Dan terus pinjam, belajar dari tulisan dia, belajar, ya dari situ terus, dari buku terus. Kalau nyatet sendiri sudah, alhamdulillah sudah tidak memungkinkan. Ya, dengan cara itu ternyata ya dengan berkat Tuhan bisa berhasil. Ya, lalu lulus MDiv itu tahun 88 bulan Mei kalau tidak salah. Nah, lalu saya pulang, saya tidak jadi kembali ke gereja saya. Karena selama 7 tahun itu sebetulnya saya pacaran dengan anaknya pendeta saya. Baik. Tapi waktu saya di sana, lalu putus. Dan saya merasa tidak enak, putus, mau pelayanan di sana, ketemu dia. Jadi saya memutuskan untuk pelayanan di Surabaya. Pendeta saya sampai datangi rumah saya, minta saya kembali ke Malang. Saya tetap tidak mau. Ya mungkin jalan Tuhan memang lain. Jadi saya pelayanan di Surabaya. Pertama, tidak ada orang kenal saya. Yang mau populerkan saya itu Andi Halim, saya kira. Salah satunya yang paling banyak populerkan. Lalu dia juga narik saya jadi dosen dan sebagainya. Tapi cepat sekali naiknya pelayanan itu ya. Dari cuma beberapa khotbah sebulan, terus sampai berpuluh-puluh khotbah. Dan lalu yaitu mendirikan gereja yang akhirnya menjadi GRI itu bersama dengan Leo Sutanto. Yaitu pelayanan di gereja pertama, bagian di sana saya dikeluarkan buat GKRI Exodus. Lalu urusan masalah cerai saya itu keluarkan laki saya. Lalu buat lagi GKRI Golgota. Ini gereja ketiga. Dan saya harapan terakhir, kalau bubar lagi saya tidak buat gereja lagi lah. Ya, tidak tahu itu ceritanya seluruh pertobatan maupun panggilan Tuhan. Dan ya pelayanan secara singkat lah ya. Memang saya waktu mau berangkat sekolah teologi itu ya, dievaluasi oleh pendeta majelis dari gereja saya di Malang. Dan semua mereka maupun saya sendiri sepakat. Dan mereka bilang, kamu itu tidak cocok jadi pendeta, gembala sidang. Kamu cocoknya jadi dosen teologi. Jadi itu pemikiran saya selama sekolah, pulang maunya jadi dosen teologi di sekolah teologi. Dan ya kalau minggu nanti khotbah di gereja-gereja, mereformasi gereja dari luar. Ya. Tapi saya butuh waktu cuma 3 bulan untuk tahu. Itu tidak mungkin. Mau mereformasi gereja dari luar, gue kira. Karena saya khotbahnya keras. Apa salahnya di sana sikat sama saya, gue kira sama gerejanya. Jadi akhirnya saya tahu. Dan sekolah teologi tertutup. Ya bisa ngajar sekolah teologi, tapi satu fak full time saya maunya. Tidak bisa dapat. Nah Tuhan justru dorong kayak kalau orang sini bilang dijungkrak, ya didorong terus ke arah gereja terus. Ya sudah. Jadi pelayanan saya memang church center ya, terpusatkan gereja. Saya tidak terlalu senang kayak berkantas atau stres, biarpun saya melayani juga di sana, saya khotbah di sana. Tapi kalau saya suruh full time seperti itu saya tidak cocok. Tuhan dorongnya saya pelayanan gereja. Dan penekanan utama pada penginjilan kepada orang Kristen KTP dan pengajaran. Akhirnya waktu saya keliling Surabaya waktu itu ya, waktu pulang itu ya, itu kan masih nganggur kalau panggilan pelayanan masih sedikit ya.
Jadi kalau besok khotbah, misalnya besok minggu khotbah, maka minggu sebelumnya saya datang ke gereja itu. Datang sebagai jemaat. Saya lihat gereja itu bagaimana. Sampai pernah itu diundang satu persekutuan GKA Gloria, persekutuan pemudanya. Sabtu depannya diundang, Sabtu sebelumnya saya datang. Mereka pikir jiwa baru, kan saya masih muda. Tampang saya juga lebih muda dari usianya ya. Baby face. Tahun 88 berarti saya umur 33 antara 33 34. Tapi tampangnya model kayak 25 gitu ya. Jadi ya orang pikir ini jiwa baru gitu ya. Nggak tahunya dosen stres. Jadi ceweknya yang ngajak ngomong-ngomong itu pikirnya jiwa baru. Tahu-tahu, sorry, ini saya lupa matikan bentar. Tertipu ya karena baby face-nya ya Pak. Iya, dia pikir jiwa baru, senang dia dapat jiwa baru dan lalu ini dosen minggu depan ya saya. Jadi dulu tuh ya itu pokoknya mau khotbah di gereja, saya datangi gerejanya untuk melihat suasana, menyesuaikan khotbahnya, melihat. Dan saya melihat dari situ keliling-keliling itu saya melihat, wah gereja-gereja Surabaya itu jangankan pengajaran firman, Injil pun atau enggak ada atau nyaris enggak ada. Saya pikir enggak bisa mereformasi gereja dari luar, itu tidak memungkinkan. Gereja-gereja yang liberal, saya khotbah 1 kali Injil, mereka kasih racun 10 kali atau 15 atau 20 kali, baru saya khotbah lagi di sana. Nggak mungkin seperti itu. Jadi akhirnya yaitu mendirikan gereja, diajak Leo Sutanto kok cocok, dia ngajak. Langsung saya terima. Nah, tapi ya pecah dari Simentong, dirikan lagi, pecah lagi, dirikan lagi, dan seterusnya. Ya, akhirnya nggak peduli evaluasi dari manusia itu, saya mestinya cocoknya dosen, tetapi Tuhan mengarahkannya bukan ke sana. Mengarahkannya terus pelayanan gereja. Ya, itulah. Saya kira cukup sharingnya, nggak tahu kalau mau tanya lagi ya boleh tanya masukannya. Iya Pak, memang ada banyak hal yang Pak Budi ceritakan ini mengejutkan kita juga. Ya, saya kira teman-teman beberapa baru tahu juga ternyata ini salah satu calon petinju yang akhirnya belok jalur. Dan juga beberapa hal yang lain yang memang mengejutkan kita, Pak. Dan itu juga yang membentuk ya teologi dari Pak Budi Asali. Dan mungkin kita akan langsung masuk ke salah satu yang paling dikenal dari Pak Budi, yaitu tulipnya sebenarnya ya. Tapi karena membahas itu tentu saja butuh waktu yang panjang, maka saya hanya ingin fokus ke satu bagian yang nanti menimbulkan pertanyaan yang setiap saya ketemu dengan orang-orang yang mendengarkan pengajaran dari Tulip selalu sama, tentang election, Pak, tentang pemilihan. Nah, tentu saja Pak Budi percaya bahwa Alkitab mengajarkan kita ditentukan sejak semula, kita sudah dipilih Allah bahkan sebelum dunia dijadikan, seperti yang dikatakan Efesus 1 ayat 4, bahkan setiap hal tadi yang Pak Budi ceritakan, pengalaman-pengalaman itu pasti ditentukan oleh Tuhan. Dan pertanyaannya adalah, kalau begitu apa gunanya kita menginjil, padahal kita sudah ditentukan, jalan kita sudah ditentukan oleh Tuhan. Silakan Pak. Reform itu percaya kedaulatan Allah maupun tanggung jawab manusia ya. Jadi itu reform yang benar. Tidak pernah tanggung jawab manusia itu dibuang. Baik. Memang Allah berdaulat dan dia menentukan siapa yang percaya, siapa tidak percaya, siapa selamat, siapa tidak selamat. Tapi tanggung jawab kita baik dalam memberitakan Injil maupun mendoakan orang maupun memberikan kesaksian hidup sebaik mungkin supaya orang bisa tertarik pada Injil itu dan sebagainya. Itu tidak pernah dibuang. Yuk, ada Alkitab di situ. Ada, Pak. Tolong bacakan Lukas 22 ayat 22 ya. Iya, baik. Jadi memang betul, Pak, sambil saya buka. Banyak orang yang mungkin salah paham dengan teologi reform, dalam mereka menganggap seakan-akan mengajarkan bahwa manusia setelah kehilangan kehendak bebasnya itu. Ya. Lukas berapa, Pak?
22 ayat 22. Lukas 22 ayat yang ke-22. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Bagian awalnya penetapan, itu kedaulatan. Tapi tanggung jawab tidak dibuang. Celakalah dia yang olehnya dia diserahkan. Jadi tanggung jawab tidak pernah dibuang ya. Dalam hal apapun, biarpun saya percaya bahkan dosa itu ditentukan. Tapi tidak berarti lalu kita boleh apatis gitu saja, berbuat dosa seenaknya sendiri, tidak bisa. Kita harus berusaha mati-matian untuk membuang dosa. Dalam pelayanan, dalam apa, berjuang mati-matian. Dan memang seringkali yang pihak Armenian itu memfitnah ya. Yaitu reform itu percaya predestinasi, karena itu reform nggak pernah PI. Tapi kalau saya cari ya, orang Armenian yang PI-nya lebih banyak dari saya itu sukar dicari kalau ada. Saya kepingin tahu orang yang mana yang nginjil lebih banyak dari saya melalui khotbah. Saya memang tidak terlalu berkarunia kalau nginjil secara pribadi. Kalau orangnya sudah mau ya saya tentu bisa jelaskan. Tapi yang sukar bagi saya itu mancing-mancing dari orang yang tidak mau untuk jadi mau. Itu yang paling tidak bisa. Nah, tapi kalau penginjilan melalui mimbar, saya kepingin tahu siapa yang nginjil lebih banyak dari saya. Saya, Pak. Kalau mereka bilang orang reform tidak menginjil, ya tolong tak carikan tandingan yang injil sebanyak saya, termasuk khotbah-khotbah saya tertulis KKR jilid 1, KKR jilid 2 sampai jilid 7, sebetulnya ada jilid 8 yang tidak saya keluarkan. Jadi itu khotbah-khotbah penginjilan semua, cuma ya itu. Karena saya memang beban terbesarnya itu penginjilan terhadap orang Kristen KTP. Memang saya nginjil orang non-Kristen juga, tapi beban terutamanya Kristen KTP. Maka seringkali penginjilan yang mendalam. Yang bahkan orang Kristen yang sudah percaya pun tidak belajar itu, dia pun dapat berkat. Tapi tetap penginjilan mendalam. Ada yang simpel, kayak khotbah saya tentang Roma 5 ayat 8 itu simpel. Neraka sudah mulai lebih mendalam, tentang kutuk mendalam. Jadi banyak yang bahkan ada yang betul-betul sukar. Tapi tetap Injil. Jadi penginjilan dan pengajaran itu pasti berjalan bersama-sama ya. Kalau nginjil tok, lah dia lah enggak tumbuh. Kalau ngajar tok, loh, dia belum percaya diajar apanya. Jadi kalau saya pergi ke tempat yang saya belum pernah khotbah, kalau temanya diberikan bebas, saya biasanya, pasti saya pilih penginjilan. Bahkan kalau dia berikan tema yang bukan penginjilan, saya cari titik di mana saya bisa belok keluar untuk nginjil lalu balik lagi. Selalu usahakan seperti itu. Juga dulu di stres atau sekolah teologi lain dimanapun saya ngajar, ataupun waktu saya ngajar di sekolahan itu 2 sekolah di Malang itu, setiap ganti murid baru itu ya, kesaksian pertobatannya itu selalu saya ceritakan. Karena itu langsung sudah nginjili. Iya, baik. Iya, Pak. Ya, jadi itu memang yang harus banyak orang tahu juga, bahwa teologi reform adalah teologi yang sama sekali tidak meniadakan kehendak bebas manusia. Ya, bahwa kehendak bebas manusia berjalan bersama dengan kedaulatan Allah. Tapi itu pertanyaannya masih tetap seputaran itu juga. Jadi apa gunanya menginjil kalau kita tahu kita sudah ditentukan, dan artinya kita tidak bisa menambah jumlah yang sudah ditetapkan oleh Allah? Apakah itu dianggap sebagai sesuatu yang masih berguna atau enggak, Pak? Bukan urusan kita ya. Ketetapan Allah itu bukan pedoman hidup kita ya. Kan itu kita tidak tahu. Coba yuk baca Ulangan 29 ayat 29.
Ulangan 29 ayat 29, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Nah, hal yang tersembunyi itu yang Tuhan tetapkan itu tersembunyi. Itu bagi siapa? Bagi Tuhan, Pak. Bagi Tuhan, bukan bagi kita. Yang bagi kita hal-hal yang dinyatakan, dan itu Taurat, pokoknya firman. Jadi hidup kita itu pedomannya adalah firman dan bukan yang ditetapkan di sana. Jadi bukan urusan kita nginjili orang ini ditetapkan selamat atau binasa, itu bukan urusan kita. Pokoknya siapapun bisa diinjili, injili. Memang kalau kita ketemu yang reprobate atau orang yang ditetapkan binasa, ya biarpun nginjil sampai berbusa, ya tidak akan pernah orangnya percaya. Tapi itu tetap bukan urusan kita, itu urusan dia dengan Tuhan. Itu urusan kita menyampaikan Injil. Pada waktu kita sudah menyampaikan Injil, kita sudah berhasil. Bertobat tidak, dia dengan Tuhan yang berurusan. Dan ini tidak tergantung kita yang Injil, tidak tergantung orang yang kita Injili juga. Hanya semata-mata tergantung Tuhan. Kalau itu orang pilihan, pasti bertobat. Kalau itu bukan orang pilihan, ya sampai jungkir balik bagaimanapun tidak bakal bertobat. Ya, apapun ya. Saya tidak pernah mikirkan. Pokoknya ketemu orang bisa nginjil, saya nginjil. Tidak peduli dia mau agama lain, bahkan sudah menjadi dalam tanda petik pendeta gitu ya dalam agama lain. Pokoknya bisa nginjil, saya nginjil. Saya tidak peduli dia bertobat, tidak bertobat. Itu urusannya Tuhan dan bukan urusan saya. Urusan saya menyampaikan Injil. Jadi dengan orang yang sesat apapun, Unitarian, saya tetap dapat nginjil habis-habisan. Nah, tetap tidak bertobat, ya sudah. Tambah masuk neraka lebih panas dia nanti. Jadi dua pilihan, kalau dia bertobat, dia selamat. Kalau dia tidak bertobat, dia dengar Injil banyak itu. Injil itu Tuhan pakai menghakimi dia. Kamu dengar Injil banyak dan sudah jelas dari budi asalnya, kamu tidak bertobat, mati kamu. Jadi tambah berat hukumannya karena dengar Injil dari saya. Ya, baik Pak. Jadi saya mungkin merangkumnya bahwa Alkitab memang memberikan kesaksian bahwa kita telah dipilih, kita ditentukan, bahkan sebelum dunia dijadikan, seperti beberapa ayat yang ada, misalnya Roma 8 ayat 29, Yohanes 15 ayat 16. Tetapi saya senang karena Pak Budi mengatakan tadi poin yang sangat penting, yang mungkin juga tidak dipikirkan oleh banyak orang, termasuk banyak apologet yang saya kira bergerak terlalu jauh, padahal ada misteri yang memang tidak bisa kita pecahkan sepenuhnya, dan memang ada hal-hal yang tersembunyi. Saya melihat beberapa kegagalan apologet adalah ketika mereka mencoba memasuki misteri itu dan memberikan banyak sekali spekulasi, Pak. Dan saya senang dengan jawaban dari Pak Budi. Saya percaya bahwa memang ada satu misteri, bahkan kita tidak akan bisa memahami Allah sepenuhnya. Apa yang Allah berikan kepada kita itu cukup, dan Pak Budi tadi sudah katakan, cukuplah kita menginjil, cukuplah kita memberikan hidup kita untuk penginjilan itu. Makasih Pak Budi untuk pengalaman yang indah malam ini. Saya kaget juga ada hal-hal yang ternyata tidak diketahui oleh banyak orang. Salah satunya termasuk waktu Pak Budi menangis di kamar mandi itu. Itu mau lebih detail lagi, saya sedang BO. Oke. Lebih dramatis ya kedengarannya ya Pak. Aduh, memang banyak hal yang saya kira musuh dalam tanda kutip ya, musuh akademis, artinya teman diskusi atau lawan debat Pak Budi yang kalau dengar pengalaman ini akan kaget, oh ternyata beliau bisa nangis juga ya. Ya Pak, aduh, berkat banyak yang saya dapatkan dari sini, dan sekaligus juga untuk semacam klarifikasi bagi teman-teman yang telah salah memandang teologi reform, yang seakan-akan teologi ini meniadakan atau menganggap bahwa manusia itu tidak punya kehendak bebas, manusia seperti robot yang pada waktu dia belok bukan karena kemauannya, tapi karena disetir oleh Tuhan. Ternyata teologi reform tidak percaya itu, dan kita juga harus menerima bahwa ada satu misteri yang tidak bisa kita pahami dari Allah, dan apa yang Allah sudah berikan kepada kita, itulah yang harus kita jalankan. Terima kasih Pak Budi untuk malam ini. Kapan-kapan bisa mampir lagi untuk bincang-bincang, mengejutkan teman-teman yang kenal Pak Budi. Tolong berikan saya nanti ya. Iya Pak.
link YouTube-nya tolong nanti berikan Oke, saya. ya, Saya saya akan. juga akan upload di channel saya juga. Oh iya. Karena memang kesaksian pertobatan dan panggilan itu saya kira tidak pernah ada. Iya. Nah, makanya saya Jadi mumpung ada. makanya saya eksklusif undang Pak Budi untuk ini supaya juga teman-teman bisa tahu nih latar belakang yang membentuk istilah buas juga kan akhirnya orang tahu oh pantas saja pengalamannya kayak gitu ya. Makanya jadilah istilah buas ini. Petinju juga ya. Sekarang masih sering main juga, Pak? Di atas ring? Sparring nggak berani ya. Oh, udah enggak ya? Rawan sparring itu untuk orang sudah punya umur. Di samping saya sekarang kan minum pengencer darah, kalau sampai terluka di kepala, itu mancur-mancur darahnya bisa. Karena darahnya diencerkan. Jadi harus berusaha untuk tidak terluka. Nah, kalau tinju dan memang tahu diri lah mestilah ya. Itu saya alami pada waktu saya latihan tinju itu. Saya kan tidak pernah naik ring, tapi saya sparring di sasana dan saya ikut 2 sasana. Sparring itu 5 kali seminggu. Baik. Iya, memang cuma 2-3 ronde, tapi 5 kali seminggu saya sparring itu. Dan sparringnya pokok kaul. Kalau bisa kaul di kaul. Enggak, lalu enteng-enteng tidak. Nah, karena saya tidak pernah naik ring, kan orang luar enggak tahu saya. Hanya teman sasana yang tahu. Nah, waktu itu lalu ada satu orang yang mantan juara. Dia lebih pendek dari saya, tapi dia sudah agak gemuk. Dulu kelasnya di bawah saya, kalau tidak salah dia kelas bantam, saya kelas ringan gitu. Nah, dia lebih pendek, dia gemuk, agak gemuk gitu ya, tapi dia mantan juara gitu. Datang dengan seorang teman yang sudah tahu saya. Kalau ini tingkatnya di atas saya, itu juara kelas menengah ringan, bahkan menengah akhirnya. Saya di kelas ringan gitu. Nah, tapi orang ini di sasana saya itu, tahu-tahu panggil saya, sparring aku tidak mukul. Dia tidak tahu saya, dia mau sparring dengan saya, dia tidak mukul. Dan dia usianya sudah, ya tidak sampai, kalau 50 sih tidak sampai lah. Saya kira tidak tahu 40-an ke atas, tak tahu saya, tak tahu berapa. Nah, saya umur 23, kuat-kuatnya, cepat-cepatnya orang, berat saya cuma sekitar 60. Jadi kelas ringan junior di situ kelas saya. Saya bayangkan kalau sekarang ini 86, 87. Dulu itu 60. Langsing dan cepat dan apa, tapi pukulannya keras dulu daripada sekarang. Karena tenaga tua tidak mau lain sama sekali. Nah, ya sudah, di atas sparring tidak mukul, ya boleh lah, saya sukamu. Sparring. Begitu mulai, dia ngejep tuh. Saya ngamuk, saya kurang ajar orang ini. Ngomong tidak mukul, begitu sparring langsung mukul. Lalu saya mulai pukul, jab, straight. Orangnya matanya awas, luput. Saya luput terus. Ada mungkin saya mukul 15 kali mungkin, tidak ada yang kena. Mikir gimana orang ini ya, pukul begini itu dia, begininya itu bobbing and waving-nya tuh bagus sekali. Saya siasati, mukul begini seakan-akan ke arah kepala, tapi sudah direncanakan di tengah, diturunkan pukulannya. Turun ke bawah. Lempengnya sini. Dia nunduk begini, yang saya sasar bukan kepalanya, tapi sininya. Nah itu kena, itu pasti dia sudah sangat kesakitan itu. Terus saya wampur bawah, dua, tangannya turun, gampur kepalanya, dia. Ada mungkin 10 kali pukulan berturut-turut telak. Wah, tangan dia itu sudah turun dua-dua ke bawah begini. Wah, tapi hebatnya dia tidak bisa jatuh. Tapi saya yakin dia sudah tidak tahu dia ada di mana. Ya. Nah, teman saya yang juara menengah itu yang dipisah.
Tadi bisa mati orang itu. Jadi dari situ saya belajar sendiri. Ini kalau sudah tua itu tahu diri lah. Jangan nantang yang muda. Apalagi ngomong nggak mukul atau mukul. Taruh pukul atau full power sekuat. Aduh. Iya. Jadi sekarang tahu diri saya mau sparring enggak. Ya, kalau terpaksa berantem ya apa boleh buat, tapi kalau sparring enggak mau dah. Tapi jemaat belum ada yang korban ya, Pak? Hampir. Iya. Puji Tuhan Pak Budi, saya mengenal Pak Budi dari mimbar, saya tidak mengenal Pak Budi dari ring tinju nih. Dan kita percaya itu bagaimana cara Tuhan membawa Pak Budi untuk jadi berkat bagi banyak orang. Dan tentu saja, sama seperti Pak Budi bilang tadi tuh, Pak Budi pasti nggak selalu setuju dengan gurunya ya. Ya, saya yakin juga ada banyak murid Pak Budi yang tidak setuju banyak dengan Pak Budi, tapi kita setuju satu hal, bahwa Pak Budi telah memberikan banyak berkat bagi negara kita, bagi orang-orang yang mendengarkan pengajaran Pak Budi. Terima kasih Pak Budi. Nanti kita bisa diskusi lagi di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati Pak. Sama-sama.